Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, untuk fungsi sistem komputer berfungsi untuk menginput segala jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Lalu, komponen sistem komputer utama dibagi menjadi 3, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Yang pertama ada hardware, adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud dan fisiknya. Lalu untuk fungsi hardware sendiri yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input masukan proses, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada mainboard atau motherboard, ada prosesor, hard disk, dan RAM. Setelah itu, hardware dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan, merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Lalu untuk output device atau perangkat keluaran merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data, misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada processing device atau perangkat pemroses. Merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Sering juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat menyimpan utamanya, yang biasanya kita kenal atau kita sebut dengan hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara saat melakukan proses data yaitu RAM. Lalu external storage yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar dari media penyimpanan utama. Misalnya hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain-lain. Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah seperangkat instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Fungsi software adalah untuk mendeteksi hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Software juga berguna sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Contoh dari software sendiri adalah Mozilla Firefox, Microsoft Office Word, Microsoft Office Power, Paint Software, dan software antivirus. Software juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem, termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Contoh sistem operasi komputer misalnya Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Yang kedua ada program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengelola berbagai macam data. Pada sebuah komputer, perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Misalnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Yang ketiga ada utility program atau program tambahan. Merupakan perangkat lunak yang bertugas fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan.
disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data reservasi, disk, defragmenter, crash saver, backup, dan lain-lain. Yang terakhir atau keempat disebut programming language atau bahasa pemrograman. Merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya seperti PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain-lain. Yang terakhir ada brainware, adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Fungsi brainware adalah mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam komputer. Contoh, programmer, netter, konsultan, teknisi, operator komputer, dan project manager. Sama seperti yang lain, brainware juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada programmer, merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan misalnya seperti PHP, Java, Python, C, dan lain-lain. Jadi, programmer dapat dikatakan juga sebagai orang yang membuat dan bertugas untuk mempersiapkan program yang memang diperlukan pada sistem komputer yang akan digunakan untuk mengolah data. Yang kedua ada sistem analis, merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, perkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Seorang sistem analisis pun sangat berperan penting dalam proses pengembangan suatu sistem. Seorang sistem analis perlu memiliki 4 keahlian seperti analis, teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Yang ketiga ada administrator, merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Yang terakhir dari brainware adalah operator, merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data.